Nunggu aku nih berarti ya. Oke, teman-teman, kita akan live dalam 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mbak. Iya, bertemu lagi dengan saya, Sonya. Saya wartawan Kompas yang diajak untuk memandu acara ini. Dan ini adalah seri ketiga dari talk show Sapa Perempuan Mampu yang diselenggarakan oleh Program Mampu, yang merupakan program kemitraan pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, dalam serial kali ini kita akan menghadir seperti dua seri talk show Sapa Perempuan Mampu yang lalu. Hari ini kita juga akan menghadirkan 3 perempuan-perempuan tangguh yang akan sharing dan berbagi cerita dengan kita dalam acara talk show Sapa Perempuan Mampu. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam sehat selalu. Hari ini sekali lagi kita tetap bersyukur, kita menaikkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup napas pada pagi hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi yang pasti sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan-perempuan yang tangguh, kita akan selalu percaya dan optimistis bahwa krisis pandemi 19 ini akan berakhir dan berlalu di negeri ini. Karena itu jangan pernah patah semangat, jangan pernah bersedih, apalagi kemudian tidak berbuat apa-apa hanya karena krisis pandemi COVID-19 pada 6-7 bulan sudah menderah kita semua. Oke, sekali lagi selamat datang. Saya ingin menyapa semua peserta talk show Sapah Perempuan Mampu yang tagline kita. Nah, ini ibu-ibu semuanya peserta perempuan-perempuan hebat dan bapak-bapak yang hebat yang sudah bergabung di forum webinar ini, forum virtual ini. Kita punya tagline bahwa perempuan mampu, Indonesia akan mampu. Karena itu sekali lagi mari kita tetap semangat. Selamat pagi, saya ingin menyapa kepada Ibu Kate Senahan. Selamat pagi Bu Kate. Sehat-sehat. Sehat. Nah, ini sudah hari Kamis soalnya, sebentar lagi hari weekend gitu. Waktu cepat berlalu. Saya lihat Ibu Kate tetap semangat dan saya ingin menyapa selamat pagi buat 3 perempuan perkasa dan tangguh yang akan menjadi narasumber kita pada pagi sampai siang nanti. Selamat pagi buat Ibu Sunarti Jafar. Saya manggilnya Mbak Narti aja. Selamat pagi Mbak Narti. Mbak Narti ini dari Kabupaten Jeneponto, luar biasa. Selamat pagi juga buat pembicara kedua nanti ada Mbak Nuni dari Kabupaten Bantul. Nanti saya akan kenalkan lebih lanjut. Selamat pagi Mbak Nuni. Kayak Jogja baik-baik aja ya. Dan selamat pagi buat Kak Jekomina. Kak Jekomina Maibang yang ada di jauh di Sumatera Utara sana. Semoga di Sumatera juga luar biasa pasti panas. Dan tentu saja selamat pagi buat semua peserta yang sudah join 4. Saya lihat di Zoom ini sudah 45, tapi kita sedang live juga di YouTube dan Twitter Program Mampu bersama mitra-mitra Program Mampu. Karena itu sekali lagi mari kita bersemangat, kita akan ikuti serial talk show seri yang ketiga setelah tanggal 17 dan tanggal 21 lalu. Ini serial yang ketiga talk show Perempuan Mampu. Kita kembali akan berbagi cerita dan saya mengulangi lagi bahwa program Perempuan Mampu ini yang dilaksanakan oleh Program Mampu sudah berlangsung 8 tahun di beberapa daerah di Indonesia. Dan Program Mampu ini telah memberikan penguatan kapasitas terhadap perempuan-perempuan di akar rumput. Sehingga bisa bangkit dan mandiri, kesadaran kritisnya tumbuh, lalu kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan. Dan tentu saja perubahan-perubahan itu adalah bukti bahwa ketika perempuan dibangun kapasitasnya, kesadaran kritisnya terbangun, maka akan ada perubahan-perubahan yang besar, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Ini Program Mampu tahun ini merupakan tahun yang terakhir. Oleh karena itu, Program Mampu pada bulan ini melakukan talk show atau seri talk show perempuan Sapah Perempuan Mampu, dan ini merupakan rangkaian mengakhiri kegiatan Program Mampu yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Demikian pengantar diskusi atau talk show kita pada pagi hari ini. Sapah Perempuan Mampu kita akan mulai, tapi saya akan berikan kesempatan buat Ibu Kate Senahan selaku tim leader Program Mampu untuk menghantar seperti biasa
Talk Show Sapa Perempuan Mampu pada seri yang ketiga ini. Saya persilahkan Ibu Kate. Terima kasih Sonia. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat seperti sudah disampaikan Sonia tadi. Dalam era pandemi ini tetap kita semangat. Saya juga senang sekali bisa kembali untuk membuka edisi atau episode ketiga dari series talk show Sapa Perempuan Mampu. Talk show ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penutupan program Mampu. Talk show ini bertujuan untuk menampilkan dan merayakan perjalanan 8 tahun Mampu dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari cerita-cerita perempuan akar rumput. Hari ini kita akan dengar dari 3 mitra Mampu, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Yasanti, dan Permampu Konsorsium di Pulau Sumatera, serta perwakilan komunitas perempuan yang hebat, yang gerak di garis depan di desa, yang kita mungkin semangat duluan tadi sebelum mulai, sudah ada sedikit ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, dan sudah semangat untuk dengar cerita-cerita mereka selama 8 tahun terakhir ini. Ini juga hari ini 3 narasumber dari 3 daerah, 3 pulau yang berbeda. Jadi senang sekali. Program Mampu ucapkan selamat dan juga terima kasih kepada semua mitra Mampu dan semua stakeholder yang terkait dalam program Mampu selama 8 tahun terakhir ini. Dan khususnya untuk yang tersedia berbagi cerita-cerita pribadi, cerita di series Sapa Mampu ini, Perempuan Mampu ini, kita ucapkan sukses ke depan untuk melanjutkan advokasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk Indonesia yang lebih baik. Perempuan Mampu, Indonesia maju. Terima kasih Sonia. Terima kasih banyak Ibu Kate sudah menghantar kita pada seri yang ketiga Talk Show Perempuan Mampu. Sekali lagi mari kita tetap bersemangat seperti kata Ibu Kate tadi. Perempuan mampu, Indonesia pasti maju. Itu harus kita tetap gaungkan supaya memberikan spirit bagi kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Paling tidak kita tetap tersenyum sebagai perempuan-perempuan di negeri ini. Oke, kita akan masuk pada talk show. Sudah saatnya, sudah nggak sabar sih saya berdiskusi dengan perempuan-perempuan yang hebat pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dihantar dulu dengan sambutan dari Direktur Mitra yang mendampingi ibu-ibu dan perempuan-perempuan hebat ini. Sebelum kita akan masuk pada cerita, kisah, dan pengalaman-pengalaman luar biasa bersama Mbak Sunarti Jafar, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Ibu Mike Ferawati Tangka. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Saya Mike Ferawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia. Adalah hal yang sangat membanggakan hari ini bisa bersama-sama untuk berbagi pengalaman baik yang selama ini Koalisi Perempuan Indonesia lakukan bersama dengan program Mampu. Koalisi Perempuan Indonesia sudah bermitra dengan program Mampu sekitar 8 tahun dan bekerja di 8 wilayah struktur Koalisi Perempuan Indonesia. Banyak hal yang kita bisa lakukan bersama dan dukungan-dukungan yang kuat terhadap upaya-upaya mengadvokasi jaminan kesehatan nasional ya, atau yang bisa kita sebut bagaimana juga kita mendukung upaya perlindungan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia yang selama ini juga menjadi advokasi Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa perempuan. Dan yang paling menggembirakan hari ini saya juga ingin memperkenalkan salah satu kader potensial yang dimiliki oleh Koalisi Perempuan Indonesia adalah Ibu Sunarti. Beliau adalah Sekretaris Balai Perempuan di Jeneponto, Sulawesi Selatan, tepatnya di Balai Perempuan Camba-Camba. Yang menarik adalah Ibu Sunarti sebagai salah satu kader Koalisi Perempuan Indonesia
membangun kerelawanan semua anggota Balai Perempuan yang ada di Balai Perempuan Camba-Camba, dan ini direplikasikan kepada seluruh Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia yang ada di Jeneponto. Desa-desa dengan melakukan pendataan secara holistik bagi mereka yang sebenarnya perlu mengakses perlindungan sosial, dalam hal ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Bagaimana Ibu Sunarti juga membangun kerelawanan di antara anggota Koalisi Perempuan, terutama pengurus-pengurus di Balai Perempuan, untuk memberikan sosialisasi pentingnya juga pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak di Jeneponto sebagai salah satu cabang di mana ada struktur Koalisi Perempuan Indonesia. Selain itu juga Ibu Sunarti dan kawan-kawan juga membangun BP PIPA. BP PIPA ini adalah pusat informasi, pengaduan dan advokasi yang berfokus pada bagaimana mengawal program-program JKN supaya bisa tepat sasaran atau dapat diakses oleh mereka atau warga yang betul-betul membutuhkan perlindungan sosial, terutama warga miskin dan perempuan yang membutuhkan dukungan dari segi pemenuhan hak dasar kesehatan dan kesejahteraan lainnya. Untuk lebih masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang baik yang dilakukan Ibu Sunarti, maka mari kita dengarkan langsung pengalaman dari Ibu Sunarti bagaimana mereka menggerakkan advokasi tentang JKN di Balai Perempuan Camba-Camba. Perempuan mampu, perempuan memimpin. Iya, itu sudah dihantar oleh Mbak Mike, siapa sebenarnya seorang Ibu Sunarti, lengkapnya Sunarti Jafar. Ibu Sunarti Jafar ini nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut, tapi sudah dikenalkan tadi bahwa Bu Sunarti ini atau Mbak Sunarti ini adalah sekretaris Balai Perempuan ya di Desa Camba-Camba. Tadi kita sudah mulai, ini nama desanya ini keren sih, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, bersama Koalisi Perempuan Indonesia tadi sudah diceritakan oleh Mbak Mike bagaimana kiprah dan peran-peran yang dilakukan oleh Mbak Narti, apalagi saya membayangkan melakukan pendataan. Seperti apa itu? Mari kita bersama-sama dengan Ibu Sunarti Jafar, yang hari ini sejak pagi tadi sudah standby di Jeneponto untuk berbagi cerita seperti apa sih pengalamannya dalam mengelola, mendata, bahkan membantu perempuan-perempuan di akar rumput. Selamat pagi Mbak Narti. Selamat pagi Mbak. Salam sehat selalu. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, hari Kamis ini sekarang di hadapan para peserta nih yang ada sudah 50 di sini, tapi juga saya ingin ingatkan bahwa kalau tidak bisa masuk di Zoom, kita bisa mengikuti di Twitter program Mampu. Kita ikuti di sana ada live yang sementara berlangsung Twitter maupun YouTube program Mampu. Oke, Mbak Narti, bisakah berbagi dengan kita bagaimana ceritanya Mbak Narti bisa bergabung dengan program, bahkan bersama-sama dengan Balai Perempuan di Desa Camba ini untuk membantu perempuan-perempuan di Desa Camba-Camba. Tapi sebelumnya Mbak Narti bisa memperkenalkan diri dulu. Bagaimana keluarganya, berapa anaknya, supaya para peserta dan narasumber yang lain bisa mengenal lebih jauh dengan Mbak Narti. Silakan. Baik, siap Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sunarti Jafar, akrab dipanggil Narti. Saya Sekretaris Balai Perempuan Desa Camba-Camba, Koalisi Perempuan Indonesia, cabang Jeneponto, wilayah Sulawesi Selatan. Nah, saya masih single, Mbak. Saya 4 orang bersaudara. Saya anak itu. Aktivitas saya sehari-hari selain aktif di Koalisi Perempuan Indonesia, saya juga adalah relawan pendidik yang biasa disebut guru honorer di salah satu sekolah dasar yang ada di Desa Camba-Camba.
Sebelumnya saya juga adalah kader Posyandu, juga aktif sebagai volunteer di Lembaga Pengaduan Masyarakat dari tahun 2011 sampai 2015, kemudian tahun 2015 sampai 2018 saya juga volunteer di LSM Tirujika yang ada di Kabupaten Jeneponto. Tahun 2013 sampai saat ini saya adalah anggota dan pengurus dari Koalisi Perempuan Indonesia, khususnya di Balai Perempuan Desa Camba-Camba dan cabang Jeneponto. Oke, Mbak Narti, suara Mbak Narti tadi agak jauh ya. Nanti kalau bisa dideketin lagi karena tadi saya mendengarnya agak jauh. Yang pertama kita agak jelas. Oke, ceritanya Mbak, bagaimana kemudian Mbak Narti memulai? Tadi kan sudah dari 2011 tadi saya dengar gitu ya. 2011 berarti kan udah jauh juga ya Mbak, udah lama ya. 9 tahun loh Mbak. Kalau untuk bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia itu sudah 7 tahun Mbak, dari tahun 2013 sampai 7 tahun. Oke. Nah, siapa yang mengajak? Gimana ceritanya Mbak Narti kok bisa tertarik dengan program ini? Bolehkah diceritakan? Awalnya cukup sulit juga ya Mbak menceritakan perjalanan kurang lebih 7 tahun jadi 18 menit. Ya, jadi awalnya Mbak, saya itu diajak oleh salah satu rekan saya yang dulu adalah sekretaris Balai Perempuan Desa Camba-Camba periode pertama, namanya Ramlawati Alex, yang sekarang adalah di cabang Jeneponto. Nah, awalnya memang saya tertarik bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia karena melihat dari visi misi dari Koalisi Perempuan Indonesia sendiri, di mana mendorong kesetaraan dan keadilan gender ke pemberdayaan perempuan. Kemudian juga karena melihat pada saat itu Mbak, tahun 2013 itu masih sangat sedikit perempuan-perempuan yang mampu untuk menyampaikan, menyuarakan aspirasi perempuan, hak-hak perempuan itu sendiri, sehingga saya tertarik untuk bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia karena saya menganggap bahwa di Koalisi Perempuan Indonesia ada visi misi, ada nilai-nilai organisasi, ada prinsip-prinsip organisasi di mana di dalamnya kita bisa belajar bersama, kita bisa bekerja sama dan bisa belajar banyak serta bisa bersuara dan bergerak bersama. Ya, itu kan waktu itu kata Mbak Narti masih sedikit tuh perempuan yang ngerti tentang kesetaraan gender di Camba-Camba itu. Coba gambar di sana emang gimana situasinya perempuan-perempuan di Camba-Camba? Iya, jadi dulu itu Mbak, persoalan jaminan sosial, mau itu jaminan kesehatan misalnya, jaminan kesehatan nasional, jadi dulu itu masih belum informasi terkait perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah, itu masih agak susah untuk didapat Mbak, jadi sulit untuk mendapat mengakses informasi saat itu, apalagi perempuan-perempuan, karena kan kita di Jeneponto ada namanya budaya siri, jadi ketika perempuan-perempuan aktif di luar itu merupakan dianggap sebuah aib, jadi perempuan-perempuan saat itu masih sulit mendapatkan informasi terkait dengan perlindungan sosial, contohnya jaminan kesehatan nasional. Nah, saat itu ya perempuan masih belum berdaya, artinya ya baik itu di lingkup rumah tangga belum bisa membuat keputusan secara bersama, yang saat itu masih didominasi bahwa pengambilan keputusan di mana anak harus menikah itu harus keputusan bapaknya dan sebagainya. Nah, saat itu juga akses informasi terkait misalnya jaminan kesehatan nasional masih sangat susah karena memang perempuan saat itu tidak dilibatkan dan tidak terlibat di ranah publik Mbak. Jadi saat itu ikut musrembang saja itu 1, 2, 3 perempuan yang hadir. Nah itu yang sebenarnya memotivasi saya untuk saya harus terlibat di Koalisi Perempuan, saya harus belajar banyak, saya harus bisa mendorong, bisa bersama-sama dengan perempuan-perempuan lainnya bahwa
untuk menyadari bahwa hak-hak kita sebagai perempuan ini yang harus kita lakukan, ini ketimpangan sosial ini, ketidakadilan yang sebenarnya bagi kita perempuan ini adalah bentuk ketidakadilan, tapi karena pengetahuan yang masih sangat minim, akses informasi juga yang sangat rendah, sehingga perempuan tidak menyadari bahwa kita ini tertindas, kita ini bentuk-bentuk perlakuan yang tidak adil bagi kita. Nah, bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia sebagai wadah kita belajar bersama, kita saat itu melakukan banyak kegiatan. Yang pertama yang saya lakukan dengan teman-teman adalah itu melakukan pertemuan rutin, Mbak. Jadi kita jadi kira-kira saya menggambarkan Mbak Narti itu ngajak ibu-ibu tuh di balai perempuan itu. Iya Mbak, karena kan kita di Koalisi Perempuan itu tergabung di satu koalisi perempuan dari berbagai unsur, Mbak. Jadi ada perempuan pelajar, ada perempuan ibu rumah tangga, ada perempuan petani. Kita semua bergabung di Koalisi Perempuan. Siap, Mbak. Terus apa yang dilakukan Mbak Narti setelah ngajak mereka? Pertama-pertama langkah-langkah, karena tadi kan bilang masih susah nih, orang perempuan takut keluar gitu. Gimana? Pertama-pertama saya ingin tahu Mbak Narti melakukan pertama gimana dengan teman-teman KPI? Iya, sebenarnya pertama kita mengajak mereka melalui pertemuan rutin setiap bulannya yang sebelum-sebelumnya mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah mengikuti sebuah rapat, tidak pernah diskusi, tidak pernah duduk bersama. Akhirnya melalui Koalisi Perempuan Indonesia kita melakukan rapat rutin, Mbak. Pertemuan rutin setiap bulannya. Nah, di pertemuan rutin itu kita sharing soal apa situasi yang terjadi di rumah tangga masing-masing, di lingkungan masing-masing. Jadi, karena kan dulu di Balai Perempuan Camba-Camba kita ada 7 dusun, Mbak, yang sekarang sudah dimekarkan menjadi 10 dusun. Nah, masing-masing teman-teman perempuan dari setiap dusun itu bercerita bahwa ini saya yang terjadi seperti ini, bantuan tidak merata dan lain-lain sebagainya. Karena mereka mengaku bahwa itu sulit untuk disampaikan langsung, sehingga kita jadikan rapat rutin itu sebagai ruang teman-teman untuk menyampaikan bentuk curhat ceritanya, Mbak, dengan aman dan nyaman. Sehingga mulai dari situ kita sharing bahwa ada banyak perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Apakah masyarakat, khususnya kita perempuan-perempuan, mengetahui bahwa ada itu? Atau jangan sampai kita hanya diam dan membiarkan situasi begitu saja. Jadi kita melakukan pendidikan kritis bahwasanya kita ini perempuan perlu bersuara, perlu bergerak. Tapi langkah awal yang kami lakukan adalah penguatan internalnya dulu, Mbak. Penguatan teman-teman anggota Koalisi Perempuan. Tapi Mbak Narti ini kan kadang nggak gampang juga mengajak perempuan-perempuan, karena perempuan juga kadang-kadang juga masih, maaf ya, ikut juga dalam budaya patriarki. Wah, nanti saya dianggap melawan suami, nanti saya anggap membangkang. Itu gimana caranya Mbak Narti dan KPI meyakinkan ini perempuan-perempuan itu supaya, oh ya, saya ternyata punya hak untuk itu gitu. Itu tapi di Jeneponto itu gampang ya, itu atau bagaimana? Oh tidak, Mbak, tidak semudah itu juga, Mbak. Nah, awalnya memang agak sulit. Lebih mudah. Ya, yang pertama seperti yang Mbak Sonia tadi sampaikan bahwa budaya patriarki, kemudian yang kedua juga masih orientasi amplop, Mbak. Jadi dulu kan kalau misalnya ikut kegiatan nanti mau ikut kegiatan kalau ada amplopnya begitu, Mbak. Nah, tapi karena kita mengajak semuanya dan memang murni mereka adalah ibu rumah tangga, ibu petani yang tidak pernah terlibat selama ini, kita beri penyadaran sedikit-sedikit melalui rapat rutin bahwa kita harus ini. Jadi banyakkan petani, ibu-ibu petani atau pesertanya lebih banyak mana? Kalau boleh tahu profil. Lebih banyak ibu rumah tangga, Mbak. Ibu rumah tangga, petani. Perempuan petani. Satu kali pertemuan tuh berapa banyak tuh, Mbak Narti? Yang diajak untuk satu kali pertemuan itu biasanya berapa banyak perempuan yang datang itu untuk jadi tadi? Kita di Koalisi Perempuan Indonesia syarat untuk rembuk balai itu minimal 3 orang perempuan di desa tersebut. Jadi awalnya kami beranggotakan 30 orang perempuan, lalu kemudian berjalan 2-3 bulan bertambah 48 anggota karena ya dulu juga kita pakai strateginya, Mbak, kita pindah. Jadi kalau misalnya bulan pertama kita rapat di dusun 1, pertemuan selanjutnya kita pindah di dusun kedua. Lalu kemudian kita belajar bersama, belajar bagaimana berbicara di depan umum. Ya kita lebih ke sharing informasinya, Mbak, sehingga
Awalnya memang agak sulit, Mbak, tapi ketika teman-teman perempuan kembali ke rumahnya, bercerita dengan suaminya dan keluarganya, sehingga karena ini kegiatan dianggap cukup membantu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPI cukup memajukan cara pandang mereka, pola pikir mereka, sehingga perlahan-lahan yang sebelumnya mungkin tidak dikasih izin oleh suaminya, akhirnya dikasih izin, yang sebelumnya tidak boleh pergi karena ada anaknya kecil, karena kita ramah anak, jadi kita sampaikan bahwa teman-teman silakan, yang mau bawa anak silakan, karena kan kita pertemuan rutinnya tidak serius-serius, tidak formal-formal begitu, Mbak. Jadi kita bisa sambil duduk, acara-acara sambil bercerita, sehingga dengan mudahnya teman-teman bisa curhat soal kondisi yang dialami di rumahnya dan lingkungan sekitar, Pak. Setelah 7 tahun nih kerja keras teman-teman KPI itu membangun kesadaran kritis dari perempuan-perempuan dan ibu-ibu di desa Camba-Camba nih. Ya, Mbak. Kakak Narti ini, Mbak Narti ini, apa yang sudah didapat? Hasilnya 7 tahun ini sharing, bagi pengalaman, memberikan materi-materi kesetaraan gender. Apa hasilnya? Boleh tahu? Kita ingin tahu kayak apa jadinya setelah perempuan ini sebenarnya diajak kalau bergabung. untuk hasil yang paling membuat saya senang, Mbak, itu pertama karena kawan-kawan mulai ada kesadaran, jadi mulai penyadaran, mulai mereka menyadari bahwa oh ini bentuk ketidakadilan yang terjadi, jadi mereka sudah bisa memetakan bahwa ini masuk kategori bentuk ketidakadilan, ini bentuk penindasan bagi perempuan. Jadi salah satu hasilnya yang pertama, Mbak, itu karena sudah muncul kesadaran dalam diri teman-teman anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia sendiri, tentunya dengan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi perubahan itu terjadi bukan hanya sekedar rapat rutin saja, Mbak, tapi ada beberapa rangkaian yang telah kami lakukan. Di antaranya selain rapat rutin, jadi awalnya, Mbak, rapat rutin yang menghadirkan semua teman-teman anggota. Tapi setelah itu, setelah semua teman-teman menyampaikan aspirasinya, oh ini seperti ini yang saya alami, kita merangkum, mencatat, karena kita tidak akan bisa melakukan sebuah gerakan ketika kita hanya berbicara, tapi kita harus dikuatkan oleh actionnya. Gitu. Betul. Jadi kita mendokumentasikan semua curhatan-curhatan kawan-kawan, tetangga-tetangga mereka, sehingga kami meningkatkan pertemuan rutin itu yang sebelumnya hanya dihadiri oleh anggota, lalu kemudian kita melakukan pertemuan rutin di tingkat desa, mengundang sektor lain, mengundang pemerintah desa, mengundang puskesmas, karena kita teman-teman juga fokus di isu jaminan kesehatan nasional, Mbak. Jadi kita melibatkan beberapa sektor. Banyak pihak gitu yang dilibatkan. Iya, tapi Mbak, pertanyaan saya, tunggu dulu, itu pertemuan rutin itu seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau berapa 1 bulan sekali, Mbak. Itu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali dengan melibatkan tadi banyak pihak gitu kan. Jadi tadinya cuma internal pengurus dan anggota KPI, kemudian ibu-ibu semua terlibat, puskesmas dan pemangku kebijakan. Nah tadi Mbak Mika mengantarnya, mengatakan hasilnya luar biasa, bisa pendataan akses perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bisa sosialisasikan tadi sudah dilakukan, tapi juga bisa bangun tadi pusat informasi. Itu yang Mbak, coba diceritakan hasilnya pusat informasi, bagaimana ceritanya? Iya, nah setelah rapat rutin kita ada hasilnya bahwa ada berita acara kesepakatan antara Balai Perempuan Indonesia, antara Balai Perempuan Desa Camba-Camba, Koalisi Perempuan Indonesia dengan sektor yang hadir ini, Mbak. Nah setelah itu kami juga membentuk PIPA JKN, Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, untuk di Desa Camba-Camba sendiri kita sepakat membuka di 5 titik. Jadi kita awalnya, Mbak, ada 5 relawan khusus di BP Camba-Camba. 5 relawan ini kita bekali dengan sharing, pengetahuan, kita bincang-bincang soal regulasi, penguatan soal bagaimana mendokumentasikan aduan. Nah, melalui PIPA JKN ini, kawan-kawan melakukan pendataan. Jadi, sistem pendataan yang kawan-kawan lakukan itu ada 2, Mbak. Yang pertama, warga datang langsung bahwa saya belum punya kartu Indonesia Sehat, saya sudah punya kartu tapi ketika akses layanan kesehatan saya masih bayar. Jadi
beragam Mbak aduannya. Nah, hasilnya. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan juga jemput bola karena kan di desa Camba-Camba ada lansia, ada warga yang disabilitas Mbak yang tidak bisa datang langsung ke posko, sehingga teman-teman relawan jemput itu bola. kita sepakat untuk jemput bola. Jadi kita datanya ini waktunya kan mepet. Itu kira-kira kalau boleh tahu Mbak Narti, itu seberapa banyak itu perempuan-perempuan yang dibantu lewat ini tadi, akses-akses lewat pipa JKN itu? Kan Mbak pasti tidak bisa ngurus sendiri kan? Nah ini karena ada bantuan, itu hasilnya supaya bisa lihat, oh ternyata ini balai perempuan ini gunanya begitu gitu ya. Kira-kira dulu orang urus sendiri, sekarang bisa diurus bareng-bareng kan kelihatan hasilnya. Kira-kira ada berapa banyak perempuan yang akhirnya dibantu dalam kalau untuk di Kabupaten Jeneponto itu 13.216 aduan Mbak. Wow, dari yang tersebar di 16 desa karena kan basis dari Polisi Perempuan Indonesia di cabang Jeneponto itu ada 16, tapi khusus untuk di Balai Perempuan Desa Camba-Camba itu teman-teman sudah memfasilitasi jaminan kesehatan nasional 796 aduan. Dari tahun 2013 sampai saat ini. Kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga kita sudah memfasilitasi 12 aduan khusus di Balai Perempuan Desa Camba. Kemudian fasilitasi soal administrasi kependudukan yang tidak punya KK, yang tidak punya KTP, karena kan warga kesulitan mengakses jaminan sosial ketika mereka tidak punya administrasi kependudukan. Nah, kita juga sudah fasilitasi 367 aduan, Mbak. Nah, luar biasa. Itu kan yang orang pingin tahu. Nah, tunggu dulu. Saya agak lupa nih. KPI juga kan kampanye. Di sana ada perkawinan anak tidak? Oh, banyak, Mbak. Nah, itu bagaimana? Bisa berhasil menghentikan, nggak melakukan kampanye dan mengedukasi masyarakat supaya jangan kasih kawin itu anak-anak masih kecil. Betul, Mbak. Iya, jadi awalnya kan kita di Koalisi Perempuan itu membangun pipa JKN. Khusus JKN, tapi setelah melihat bahwa persoalan yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan, bukan hanya persoalan JKN, tapi persoalan pernikahan anak, persoalan kekerasan dalam rumah tangga, persoalan pemilu, sehingga kita sepakat untuk membentuk pipa pemilu, pipa perlindungan perempuan dan anak, pipa itu Mbak. Jadi perkawinan anak, gitu ya? Perkawinan anak. Jadi kita banyak pipanya Mbak. Jadi ada pengaruh nggak kira-kira pipa-pipa tadi itu? Orang tidak lagi seenaknya menikahkan anaknya di usia muda kira-kira gitu kan? Iya Mbak, karena kalau untuk misalnya kasus pernikahan anak, karena kita terus melakukan sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga di pertemuan-pertemuan saat musyawarah desa, bahwa kita menyampaikan kepada pemerintah desa, karena kan yang mengeluarkan izin nikah itu pengantarnya dari desa Mbak. Jadi kita melakukan itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sementara proses pengajuan untuk pembuatan perdes perlindungan perempuan dan anak khususnya di desa Camba-Camba. Ini sementara itu proses, kan keren kan? Oke, terakhir nih sudah habis waktunya Mbak Narti, tapi saya ingin tahu gitu ya, kira-kira meskipun nanti harapannya saya ingin tahu setelah 7 tahun ini Mbak, ada nggak tantangan paling besar gitu yang dihadapi di Balai Perempuan ini? Satu nih sebelum harapannya saya tanya, singkat saja, setengah menit. Kenapa Mbak? Tantangan, pernah nggak di Balai Perempuan menghadapi hambatan terbesar yang bikin Mbak Narti, aduh ini kok berat sekali nih ya? Ada nggak tantangan atau malah 7 tahun ini sudah jadi bagus? Kalau bicara soal tantangan Mbak, ya tidak ada gerakan yang tidak ada tantangannya Mbak. Tapi cerita dulu, ada satu cerita mungkin yang menarik. Ini pernah mau ini tolong siapa terus kemudian dimarahi atau apa? Oh iya Mbak, jadi awal pernah kita fasilitasi kasus. Agak cepat ya ceritanya, sudah habis waktunya, cuma saya beri kesempatan. Iya Mbak, kita fasilitasi kasus, tapi karena agak kita dianggap pembangkang, kita dianggap bahwa kita ini gila urusan, sehingga itu mempengaruhi pandangan sebagian pemerintah terhadap kami. Tapi itu tidak menjadi, kita menjadikan hambatan itu sebagai kekuatan untuk terus bergerak, memperlihatkan bahwa ini aksi nyata yang kami perempuan-perempuan bisa lakukan, sehingga alhamdulillah Mbak, yang awalnya kami dianggap sebagai perempuan gila urusan, sebagai musuh oleh beberapa pihak, sekarang sudah jadi kawan, jadi teman yang baik, kita menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, mulai dari tingkat desa,
sampai tingkat kabupaten. Wah, bahkan Pasti itu. ketika ada kasus misalnya jaminan kesehatan nasional, Pak, itu sekarang alhamdulillah karena Paseda sangat merespon komunikasi dan koordinasi yang cukup baik di antara kami dan pihak pemerintah, sehingga biar malam ketika ada aduan itu bisa via WA komunikasi dengan beliau. Nanti kita kunci dulu lagi. Nanti sebentar harapan dan lainnya nanti kita akan berbagi di akhir di diskusi nanti. Tapi paling tidak kita sudah dapat ceritanya ya. Sudah habis waktunya Mbak Narti. Kita akan berlanjut sebelum ke Mbak Nuni di Bantul. Kita dengarkan dulu apa sih tanggapan dari pemerintah daerah nih di Sulawesi Selatan terhadap Balai Perempuan yang dilaksanakan oleh KPI dan Mbak Narti dan kawan-kawan. Kita dengarkan sambutan dari Pak Syafruddin Nurdin selaku Sekda Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Koalisi Perempuan Indonesia di Kabupaten Jeneponto dalam program PIPA JKN itu cukup banyak membantu masyarakat Kabupaten Jeneponto, baik dalam bidang advokasi maupun dalam bidang pengaduan dalam program JKN. Tidak sedikit masyarakat kita dibantu dan difasilitasi oleh program ini, mulai dari kepesertaan, pelayanan sampai kepada penjemputan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di Kabupaten Jeneponto. Olehnya itu, sebagai mitra pemerintah Kabupaten Jeneponto, kami sangat mendukung dan mendoakan agar supaya tetap eksis dengan harapan tetap melaksanakan kegiatan ini karena kehadiran daripada program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkat sekali ya dari Pak Sekda gitu ya. Sekarang kita akan masuk dalam cerita yang menarik lagi. Tadi dari Mbak Narti sudah berbagi cerita dengan kita bagaimana kisahnya di Balai Perempuan. Kini saatnya kita mendengarkan kisah berikutnya dari Mbak Nuni. Nah, ini dari Sulawesi Selatan kita pindah ke Bantul kalau bahasanya sebenarnya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bersama kita sudah ada Mbak Nuni, tapi sebelumnya kita harus dengarkan dulu nih sambutan dari Direktur Eksekutif Yasanti dari Bapak Amin Muftiana. Kita dengarkan dulu sambutan dari Pak Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amin ini salah ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amin Muftiana, saat ini sebagai Direktur Eksekutif Yasanti, merupakan sebuah lembaga di Yogyakarta yang fokus pada isu buruh perempuan. Kali ini saya bersama dengan Mbak Nuni Kristiana. Beliau adalah leader perempuan pekerja rumahan di DIY, juga sebagai Ketua Serikat Pekerja Rumahan yang ada di Pleret Bantul. Sudah 8 tahun lebih kami Yasanti bersama dengan program Mampu melakukan kerja-kerja terkait dengan mendorong kebijakan bagi perempuan pekerja rumahan, terutama di DIY dan Jateng. Beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan ini antara lain kita melalui pengorganisasian dan advokasi. Fokus pada kegiatan pengorganisasian dan advokasi antara lain dengan yang pertama melakukan pendampingan bagi perempuan pekerja rumahan itu sendiri, baik di DIY, di Kota dan Bantul, kemudian juga di Jawa Tengah. Juga kita melakukan penguatan kapasitas melalui sekolah perempuan pekerja rumahan, baik secara klasikal maupun di luar kelas. Juga ditindaklanjuti dengan kerja-kerja advokasi melalui lobby, melalui dialog dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan di mana perempuan pekerja rumahan itu bekerja.
Selain itu kita juga melakukan kerja-kerja jaringan untuk mendukung advokasi baik di Jawa Tengah maupun di Jogja dan juga secara nasional. Secara nasional kita bersama dengan teman-teman mitra perempuan pekerja rumahan. Juga tidak kalah penting untuk keberlanjutan pekerja rumahan baik secara individu maupun organisasi, kita juga melakukan penguatan secara ekonomi melalui program-program tentunya terkait dengan usaha ekonomi, kemudian juga untuk melakukan program-program yang terkait dengan potensi yang ada di lokal, yang ada di wilayah masing-masing. Dalam kerja-kerja advokasi mendorong kebijakan terkait dengan pekerja rumahan ini, tentunya banyak hal yang sudah dialami oleh ibu-ibu pekerja rumahan, baik secara kebijakan maupun secara ekonomi maupun kegiatan-kegiatan yang terkait mendorong kegiatan advokasi pekerja rumahan. Dalam hal ini Mbak Nuni sebagai Ketua Serikat Pekerja Rumahan akan bercerita banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, juga perubahan-perubahan yang dialami, juga capaian-capaian yang tentunya bermanfaat bagi pekerja rumahan itu sendiri. Semoga apa yang nanti diceritakan oleh Mbak Nuni memberikan inspirasi bagi ibu-ibu pekerja rumahan khususnya, juga perempuan yang lainnya. Saya kira monggo Mbak Nuni nanti bisa bercerita banyak. Tentunya dari kami cukup sekian dulu. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan mampu Indonesia maju. Iya, perempuan mampu Indonesia maju. Saya minta maaf tadi Mbak Amin tadi, jadi mohon maaf yo. Jangan sampai ini apa salah menyebutkannya, tolong saya dimaafkan. Kita akan berdialog dengan Mbak Nuni Kristiana Anissa Swasti, ya tadi ada di gambarnya tadi, pekerja rumahan Bunda Mandiri di Bauran Kecamatan Pleret. Selamat pagi Mbak Nuni. Pagi Mbak, itu suaranya belum terdengar. Tolong dibuka dulu. Pagi Mbak, pripun kabarnya Mbak? Saya. Oke, luar biasa. Hari ini kita berbagi seperti tadi Mbak Narti juga, bagaimana seorang Mbak Nuni bisa mengelola serikat. Diri dulu Mbak Nuni ini ceritanya sehari-hari bagaimana, lalu kenapa tertarik bergabung dengan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri. Monggo Mbak, silahkan. Monggo Mbak Nuni. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau perkenalan. Dari tahun 2015 itu saya di Serikat Kreatif Bunda Wonolelo, saya sebagai anggota, dan di situ saya ada undangan untuk di dialog publik waktu itu di Hotel Covington, dan di situ ada beberapa narasumber, itu ada dari Disnaker, ada dari Bapeda, dan di situ saya ingat betul yang dari Bapeda itu Bapak Agus itu mengatakan bahwa pekerja rumahan itu adalah seperti makhluk halus. Seperti makhluk halus karena pekerja rumahan itu tidak ada datanya, Mbak. Jadi saya merasa saya sendiri sebagai pekerja rumahan yang saya di menjahit ya, di sentra menjahit saya. Menjahit. Terus di situ. Jadi kerjaannya Mbak Nuni menjahit. Iya. Aslinya, makanya ini tadi bisa dikenalkan kerjanya menjahit, terus di rumahnya ada anak-anaknya atau ada ini, atau Mbak Nuni sendiri mungkin supaya bisa teman-teman ketahui. Oh iya. Ya. Ya, di sini namanya saya Nuni Kristiana. Saya punya anak 3. Monggo Mbak Nuni. Ya.
Halo, Mbak Nuni. Ya, silakan. Ya, nama saya Nuni Kristiana. Saya dengan 3 putra. Dan saya di sentral menjahit tas kain perca yang di sepanjang Jalan Malioboro itu dibikin di tempat saya. Gitu. Untuk perkenalan. Ya. Di rumahnya Mbak Nani itu dibikin? Ya. Iya, saya ketua Serikat Kreatif Bunda. Saya dulunya itu saya menjadi anggota di Kreatif Bunda. Terus setelah saya itu di Kreatif Bunda tersebut sebagai anggota, dan saya itu karena kemarin itu waktu di Kavinten di hotel bersama waktu masih saya jadi Kreatif Bunda, itu kan di situ ada yang dari pihak Bapeda itu mengatakan bahwa PPR itu adalah makhluk halus, makanya di situ pihak Yasanti didampingi sama Mampu tentunya yang sangat luar biasa mengadakan pendataan Mbak Sonya. Dan di situ saya ikut terjun langsung untuk pendataan semua PPR yang ada di DIY, dan saya kepengen bahwa benar-benar pihak Bapeda itu salah, bahwa PPR itu banyak dan ada datanya, dan saya ikut terjun langsung untuk ke pendataan tersebut yang didampingi Yasanti dan Mampu. Dan di situ hati saya mulai tergerak, Mbak. Kenapa dibilang makhluk halus? Nah, sekarang iya, karena kita tidak ada data, Mbak Sonya. Nah, di situ waktu pas tahun, saya ingat betul, pas tahun 2016 itu saya terjun bersama mahasiswa, sedangkan saya kan cuma lulusan SMA, Mbak. Tapi saya berani dan bertekad bahwa PPR itu ada gitu. Setelah ternyata saya mengetahui banyak PPR yang ada di desa saya pun banyak, Mbak, ratusan itu. Terus saya bertekad membuat serikat di desa saya sendiri, Mbak. Jadi saya keluar dari Kreatif Bunda, saya membuat serikat sendiri di desa yang namanya Serikat Bunda Mandiri. Nah, di situ ceritanya. Saya jebolan dari Kreatif Bunda, Bu. Yang di situ saya sudah membuat berapa itu, Mbak? Mulai Mbak Nuni bikin itu inisiasi SPPR itu Bunda Mandiri itu mulai tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2016, Mbak. 2016, 4 tahun lalu ya? Iya. Nah, ceritanya gimana itu awal-awalnya? Ya, awalnya mungkin karena teman-teman banyak yang sama juga sih menjahit. Terus saya jadiin satu serikat itu sebanyak 33 anggota. Dan di sini saya bukan menceritakan teman serikat saya aja ya, Mbak, karena di sini ada 10 serikat yang sudah terbangun di saat 2016 itu juga, dan ada 5 lagi yang ada di Jawa Tengah. Dan kita itu semua saling ya mungkin selalu berkoordinasi di antara 10 serikat itu, Mbak. Terus kita juga sudah ada satu federasi yang di Bantul itu ada satu federasi Bantul. Sudah terbentuk 5 serikat jadi satu federasi yang ada di Bantul. Ya. Gimana situasi di sana itu pasti gimana? Bisa diceritakan nggak situasi pekerja-pekerja rumahan di sana? Mereka setelah diajak bergabung dengan SPPR ini bangkit seperti apa gitu loh? Ya, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan bahwa mungkin kalau di Bantul itu kan kita tuh bekerja sama dengan UMKM atau juragan-juragan kecil yang ada di desa ya, Mbak. Jadi kalau untuk upah itu kita kayak sistem kekeluargaan ya, Mbak. Belum ada kayak tawar-menawar upah, terus kita belum ada itu kayaknya enggak. Cuman kita upahnya satu tas itu dihargai 2.000. Beda lagi untuk cerita yang ada di Ungaran. Kalau yang di Ungaran kan beliau bekerja samanya dengan PT. Betul. Nah, jadi masuk di PT-PT gitu. Itu kalau di Ungaran sama di Bantul berbeda. Iya, jadi awalnya tidak mengerti kan, Mbak. Ini pokoknya kerja terima aja, tapi kemudian nggak ngerti harus minta naikin gitu. Terus gimana ceritanya Mbak Nuni di SPPR Bunda Mandiri ini bisa ini kita harus maju gitu, cerita bagaimananya? Ya, kita ada sekolah dari Yasanti, Mbak. Oke. Bagaimana
sekolahnya. Jadi diajarin apa Mbak di sana? Banyak Mbak. Kita juga misalnya ada sekolah dari Yasanti untuk penguatan ekonomi, terus ada juga untuk negosiasi sama juragan gitu secara halus gitu. Terus ada juga banyak sih Mbak, cuman ya negosiasi sama juragan itu Mbak Nuni bisa ceritakan, kan tadinya kan nggak berani, mana bisa ntar dia berhentiin permintaannya kerja nanti berhenti. Bagaimana Mbak Nuni dengan ibu-ibu dan perempuan-perempuan pekerja menegosiasikan? Nah, bisa diceritakan gimana ceritanya? Kalau untuk negosiasi sama juragan gitu dengan cara halus Mbak Sonya, mungkin karena di sini itu banyak juragan-juragan, jadi kadang-kadang kita kualitas kita lebih bagus, lebih rapi. Mereka bisa dapat penjahit yang abal-abal gitu, nggak rapi dan kualitas bagus, kita jamin itu. Jadi dulunya itu satu tas itu 1.500. Jadi untuk tahun ini dan sekarang 2.000. Tapi untuk 6 bulan ini sudah nggak ada kerjaan tambahnya karena COVID. Mungkin kita beralih. Beralih bagaimana? Maksudnya sini mau menjelaskan ya Mbak Sonya. Setelah saya membuat serikat itu belum di sama desa, belum ada pengakuan dari desa, belum ada pengakuan, kita juga belum dilibatkan di desa. Setelah itu kita diajak untuk kayak audiensi ke Disnaker provinsi langsung Mbak itu waktu itu. Tanpa Yasanti dan Mampu pun saya belum pernah menginjak kantor Disnaker provinsi yang jauhnya di ujung sana, dan di situ diterbitkanlah bukti pencatatan serikat dari Disnaker, dan di situ langsung diteruskan ke desa dan di Disnaker Bantul. Jadi serikat saya itu dan 10 serikat yang lain itu mendapatkan SK dari Disnaker Bantul dan dari SK dari kelurahan. Habis itu pihak kelurahan udah dapat SK, terus kita dimasukkan di kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Ada saya sendiri itu masuk di Musdus, ada Musdes, ada juga Musrembang Dus, ada Musrembang Des, dan di situ saya merasa semangat lagi Mbak Sonya, karena saya bakal dilirik sama pihak kelurahan, pihak manapun kalau tidak ada bantuan dari Yasanti maupun Mampu Mbak. Terus salah satu kebanggaan saya tersendiri dari kelurahan pun, serikat saya mendapatkan support dana Mbak. Selama 1 tahun itu sebesar 5.100.000. Tuh, ya dari kelurahan. Itu tahun 2019. Karena 2020 ini mungkin dialihkan ke COVID, jadi kita tidak mendapatkan untuk yang tahun ini. Jadi waktu pertama kali ke Disnaker itu tahun berapa ya Mbak? Kok pertama kali audiensi ke Disnaker gitu? Gimana? Tahun berapa itu? 2016 itu kita ke Disnaker. Iya, langsung kita. Jadi setelah kita membuat serikat, kita audiensi kemana-mana Mbak. Ada ke Disnaker, ada juga kita ke itu BPJS Mbak. Ada cerita lebih seru lagi untuk yang BPJS Mbak. Kita serikat kita dan serikat-serikat saya yang lain itu mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan Mbak. Ya, terus di BPJS Ketenagakerjaan itu salah satu teman saya ada yang suaminya meninggal Mbak saat itu. Ternyata suaminya itu di rekening teman saya itu langsung masuk duit 42 juta Mbak Sonya. Dan ternyata setelah ikut BPJS itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Ya kita tidak mau hal itu terjadi, cuman kayak ternyata BPJS itu sangat membantu dan sangat benar-benar ada gitu loh Mbak, ada contohnya nyatanya gitu loh Mbak. Saya juga terharu dan senang dan gimana gitu Mbak Sonya. Dan selain itu dari Disnaker provinsi pun Mbak Sonya kita diarahkan ya ke BLK, Balai Latihan Kerja gitu. Dan di Balai Latihan Kerja tersebut Mbak Sonya itu saya sendiri terjun ikut menjadi saat itu menjadi untuk di pelatihan itu ya. Itu dan di awal COVID itu sebelum Lebaran itu saya sendiri
pelatihan dan mendapatkan uang THR Mbak Sonya. Saat itu senang banget, itu sebanyak 7 orang itu dari serikat saya Bunda Mandiri THR sebesar 1.400.000. Itu sangat senang Mbak Sonya. Belum pernah seumur saya nggak pernah kerja di pabrik, jadi belum pernah dapat uang segede itu 1.400.000. Pertama kali itu ya Mbak? Pertama kali? Iya. Terus habis itu kita mendapat kerjasama Mbak Sonya. Kerjasama untuk membuat baju APD dan masker dengan bayaran yang di atas, maksudnya orang-orang mengerjakan itu kita gede bayarnya Mbak Sonya. Saat itu APD itu bisa 15.000 per satu. Iya. Oke. Dan di situ juga tidak cuman itu. Jadi teman-teman kita ada juga yang untuk di situ untuk pelatihan kecantikan dan memasak. Itu juga dari Disnaker Provinsi. Saya juga sangat terima kasih sama Mampu dan Yasanti yang telah membimbing kami sehingga kita bisa untuk mengakses beberapa yang bisa untuk kita lakukan. Terus di situ juga kita ke DPRD Mbak Sonya. Wow, DPRD ngapain? Iya, belum pernah saya juga masuk ke ruang DPRD yang nggak bakalan saya diterima tanpa Yasanti dan Mampu. Saya bersyukur bisa masuk ke DPRD dengan kita untuk audiensi tentang Perda Ketenagakerjaan itu diterima dan melindungi pekerja informal. Kita lakukan di sana. Dan tanpa Yasanti dan Mampu pun kita tidak dapat dana yang sebegitu besarnya Mbak Sonya. Itu ada 62,34% dari saya sendiri takut duitnya itu 635.580.000 dananya itu untuk Perda, untuk lembar NA dari DPRD. Wow, DPRD Bantul. Iya. Luar biasa. Masuk ke DIY Mbak Sonya. Iya. Itu menjadi program prioritas DIY Mbak Sonya. Jadi saya sedikit merinding karena nggak tahu itu duitnya kayak apa Mbak Sonya yang buat Perda kita jadinya kayak luar biasa ya Mbak Nuni. Saya bisa membayangkan banyak sekali yang dicapai oleh teman-teman di Serikat Pekerja Rumahan ini ya. Hebat sekali. Bisa bayangkan SPPR Bunda Maria bisa. Saya bayangkan tadi Mbak Nuni bilang yang dari tidak dianggap. Tidak dianggap tidak dilihat, nggak dilirik. Lah terus Mbak Nuni bisa ke Disnaker, bisa bekerja sama, bahkan bisa datang ke DPRD dan dapat anggaran, dapat bantuan, bisa mengakses BPJS. Luar biasa pencapaiannya, iya kan Mbak Nuni? Ini ada lagi Mbak Sonya. Apa? Coba, waktunya masih ada tapi bisa dipercepat. Ya, karena dari kita juga kerjasama sama BCM dan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Mbak Ima. Ya, itu kita selalu dapat job dan kita dikasih kerjaan terus-menerus. Kita ada posisi tawar tersendiri. Kita juga selalu berkoordinasi sama IWAPI dan sama BCM. Terus kita juga ada lagi sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya, itu teman saya yang ada di Ungaran, itu ada yang di PHK sepihak oleh PT. Dan itu tanpa Yasanti dan Mampu pun tidak bakal menang. Beliau itu ke PHI Mbak, itu. Di pengadilan itu bisa menang dan bisa mendapatkan hak-hak yang namanya Ibu Giati, PHK sepihak itu bisa mendapatkan yang harusnya beliau dapatkan. Itu yang sangat membanggakan bagi saya dan teman-teman SPPR yang ada di DIY dan di Jawa Tengah, Mbak Sonia. Oke, Mbak Nuni, jadi jumlahnya berapa ini? Teman-teman SPPR tuh yang akhirnya bisa dirangkul oleh Mbak Nuni ini di berserikat tuh berapa banyak Mbak akhirnya yang mungkin itu sampai sekarang? Sudah berapa banyak yang tergabung? Kalau yang ada di DIY itu ada 445 Mbak Sonia. Banyak itu ya, 445. Iya. Ibu-ibu semua, perempuan-perempuan. Iya. Nggak ada bapaknya, Mbak Sonia. Oke Mbak, masih ada waktu 3 menit lagi. Mbak Nuni,
kira-kira pernah mengalami hal yang kendala, tantangan yang berat selain tadi nggak dianggap gitu ya? Terus abis itu harapannya gimana tuh Mbak? Setelah semua ini gini, pasti ada nggak enaknya gitu kan? Kalau untuk tantangan Mbak Sonya, yang pertama, kalau ada pergantian kepemimpinan itu di kepemerintahan itu sangat menyedihkan Mbak Sonya. Jadi kita perkenalan dari nol lagi, kita dari untuk guru rumahan seperti ini, jadi menjelaskan itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Terus ada lagi pekerjaan rumahan itu menjadi prioritas. Jadi mereka itu kalau diajak untuk kegiatan-kegiatan dan itu suka yang diutamakan untuk kerja mereka. Itu yang masalahnya ya. Dan untuk harapannya Mbak, setelah naskah akademi ini jadi, semoga segera disusun untuk 2021 dan segera disahkan untuk 2022. Jadi kita sudah ada perda. Itu yang harapan saya. Biar pekerja rumahan juga ikut terlindungi. Dan juga saya berharap ada dampingan lain yang bisa mendukung kita karena kita sudah jauh melangkah, dan kalau untuk sendiri kayaknya kita belum bisa itu Mbak Sonya. Bisa, uang sudah bisa berhasil dapat BPJS, bisa pengen ada penguatan ekonomi karena kita kan sudah ada membangun usaha-usaha, karena kita ada sekolah itu kan ada pengusaha, jadi ya mungkin harapan saya ada penguatan ekonomi dari pihak lainnya aja gitu aja. Kalau dari ini 1 menit lagi, kalau dari anggota sendiri Mbak Nuni pernah melihat nggak Mbak Nuni ini kan saya salut banget ya, bisa tadinya ikut SPPR lain terus Mbak Nuni bisa mandiri ya bikin SPPR tadi ceritanya kan bisa SPPR Bunda Mandiri itu kan luar biasa. Nah, artinya memang penguatan kapasitas, kalau kita tahu akses-aksesnya kita akan dapat lebih banyak. Nah, semuanya sudah tercapai kan? Jadi harapannya ini bisa dijaga terus. Iya. Masih berlanjut, doa tadi kan kalau bisa berlanjut ya, tapi sudah mandiri kan. Oke, masih banyak pertanyaan Mbak, kita sudahi dulu. Terima kasih Mbak Nuni, cerita yang keren banget. Saya suka banget nih kalau cerita akar rumput. Ini saya benar-benar salut banget gitu ya. Oke, para peserta talk show Sapa Perempuan Mampu, kalau banyak yang penasaran, masih ingin bertanya lebih langsung kepada Mbak Narti dan Mbak Nuni, ada kolom chat Q&A, silakan masuk dan bertanya supaya nanti pada sesi tanya jawab nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan tentu saja silakan terus mengikuti live di program Mampu di Twitter maupun di YouTube. Terima kasih Mbak Nuni. Kita lanjut dulu, kita dengarkan sambutan tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja DIY. Kita akan dengarkan Ibu Sriati dengan sambutan selaku Sekretaris Disnaker DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang saat ini tergabung dalam acara Talkshow Sapa Perempuan Mampu. Salam sehat untuk kita semua. Saya Sriati, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 2016 telah mengenal Yasanti yang selalu konsen dalam mendampingi para perempuan pekerja rumahan. Kami sangat tertarik dengan tujuan yang ingin dicapai Yasanti yang merupakan salah satu mitra program Mampu, sehingga mulai tahun 2017 kami bersama-sama dengan Yasanti bergerak untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas perempuan pekerja rumahan serta berupaya untuk mencari jalan agar perempuan pekerja rumahan ini mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bimtek Norma Kerja bagi perempuan pekerja rumahan, pelatihan menjahit dan salon kecantikan, pemeriksaan kesehatan
Kerja, dan pada tahun 2017 pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah melakukan kajian kebijakan ketenagakerjaan buruh rumahan. Kolaborasi ini telah membawa perubahan positif terhadap perempuan pekerja rumahan, di antaranya adanya peningkatan pemahaman bekerja dengan aman dan sehat, kemudian memiliki keterampilan tambahan sehingga mereka bisa melakukan side job. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan mereka menjadi terpantau. Yang terakhir adalah mereka bisa memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan atau regulasi ketenagakerjaan khususnya di sektor informal. Harapan kami, Yasanti tetap berjuang bersama kami memajukan pekerja perempuan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Perempuan maju, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perempuan maju, Indonesia maju. Luar biasa, perempuan mampu, Indonesia maju. Sekarang kita tiba pada pembicara dan narasumber yang ketiga yang sudah siap dari tadi. Kak Jekomina. Kak Jekomina, selamat pagi Kak Jekomina, tapi kita akan dengarkan dulu sebelum Kak Jekomina Maibang akan bercerita dengan kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur Eksekutif Pesada. Pesada ini singkatan dari Perkumpulan Sada Ahmo, Pesada. Direktur Eksekutif Pesada, Dinta Solin. Silakan. Selamat pagi, saya Dinta Solin, Direktur Eksekutif Pesada, salah satu anggota Permampu. Hari ini kami mewakili dari Pesada sangat senang sekali diwakili oleh Ibu Jekomina Maibang sebagai salah satu kader perempuan Pesada yang berjuang aktif di akar rumput untuk membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan kolektif perempuan untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi melalui pengadaan layanan kesehatan yang mudah diakses, murah, dan bermutu di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berangkat dari penelitian partisipatoris tentang kehamilan tidak diinginkan, Pesada bersama Permampu melakukan sejumlah kegiatan dan penguatan seperti membangun CU atau koperasi, melatih para kader dan mendorong keterlibatan perempuan potensial dalam forum-forum pengambilan keputusan, serta melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama untuk pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk gizi perempuan muda. Kegiatan ini telah berhasil mewujudkan adanya 589 kelompok dengan anggota 23.610 orang, di mana 73 kelompok dengan anggota 4.021 orang ada di Kabupaten Dairi. Kemudian ada 31 OSSL yang dikelola di 8 provinsi di Pulau Sumatera. Salah satunya ada di Kabupaten Dairi, di Puskesmas Batang Beru. Kami juga berhasil mengajak Gereja Kristen Protestan Pak Dairi untuk melakukan pendidikan pranikah dan konseling perkawinan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian Pesada juga berhasil mendorong pemerintah Dairi untuk membangun matriks SDGs sebagai kerangka pembangunan yang berketepatan dengan pergantian kepala daerah di Kabupaten Dairi. Dalam pemilihan legislatif di tahun 2019, Permampu juga berhasil mendukung beberapa perempuan potensial untuk duduk menjadi anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk cerita perubahan selengkapnya, mari kita ikuti bersama perbincangan bersama Ibu Jekomina Maibang dan Bapak Bupati Kabupaten Dairi, Dr. Edi Kelang Ate Berutu, di dalam talkshow Sapa Perempuan Mampu. Perempuan Mampu, Indonesia Maju. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih sudah dihantar dengan sambutan dari Kakak Dinta. Ini kita akan langsung berdialog, bersharing dengan
narasumber kita yang ketiga di seri webinar talk show perempuan, Sapa Perempuan Mampu ini, Kakak Jeko Mina Maibang, biasa dipanggil dengan Kak Jeko. Selamat pagi Kak Jeko, menjelang siang. Ini udah siang ya di Sumatera ya? Selamat pagi menjelang siang ini ya. Kak Jeko Mina Maibang adalah mewakili komunitas perempuan akar rumput. Wah, saya senang kalau bicara akar rumput nih. Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Aslinya Kak Jeko ini berkiprah di Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo ya. Jadi bagaimana tadi cerita sudah disampaikan oleh Kak Dinta tadi, bagaimana melakukan advokasi dalam banyak hal. Sekarang kita akan dengarkan langsung. Bagaimana Kak Jeko ceritanya? Baik. Tapi perkenalkan dulu Kak Jeko siapanya, kemudian mengapa Kak Jeko kemudian bisa terlibat dalam komunitas perempuan akar rumput ini. Silakan Kak Jeko. Baik, perkenalkan nama saya Jeko Mina Simaibang, umur saya saat ini 48 tahun. Saya adalah seorang petani, saya seorang single parent, saya mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan saya sudah punya menantu 1 dan 2 cucu. Itulah sekilas. Wow, luar biasa. Luar biasa. Gimana Kak Jeko kok bisa gabung dengan komunitas ini? Ya. Awalnya saya adalah seorang anggota CU. Saya masuk ke CU Pesada itu pada tahun 2012. Kemudian anggota ataupun pengurus di sana yang mau aktif dididik oleh Pesada. Dan saya adalah salah satunya anggota yang aktif dan kemudian langsung terpilih pada tahun 2012 sebagai pengurus CU. Nah, dari kepengurusan CU, karena seringnya dididik dan dilatih saya menjadi kader, dan ternyata pengurus CU itu dididik bukan hanya untuk pengembangan CU, tetapi terlibat juga untuk advokasi kebijakan kelompok. Nah, kelompok ini bergabung dengan perempuan potensial demokrat dan forum perempuan muda, di mana kekuatan CU itu adalah membangun ekonomi dan kolektif. Membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan kolektif, di mana ketika perempuan itu mempunyai ekonomi yang kuat, maka perempuan itu pasti bisa melakukan usahanya, menjalankan usahanya. Dan kami adalah di kota Sidikalang, di mana kota Sidikalang adalah kota yang menghasilkan banyak kopi, ya, menghasilkan banyak kopi, dan tentunya perempuan-perempuan yang ada di Sidikalang pasti untuk bisa mengolah hasil dari pertaniannya sendiri. Dan setelah kami masuk CU, Ibu, anggota kami sudah banyak meminjam, karena pinjaman di sana adalah 2, yaitu pertama pinjaman saham dan pinjaman khusus. Dan dari pinjaman khusus itu para anggota sudah bisa menambah aset, yang sudah bisa misalnya membeli rumah, menambah hasil usaha. Itulah kekuatan di dalam ekonomi. Dan kemudian kekuatan kolektifnya tadi, yaitu bagaimana perempuan itu untuk percaya diri untuk bisa masuk ke dalam dunia politik. Ya. Oke, kakak tadi Kak Jeko tadi bicara soal CU. Apa namanya? Orang tidak banyak tahu loh CU. Saya aja kalau nggak datang ikut acara Permampu kemarin, saya jarang loh dengar CU itu apa gitu loh. Kepanjangannya kan dari Credit Union, tapi CU itu apa? Mungkin bisa dibagikan dulu sedikit supaya apa namanya, peserta di sini tidak semua mungkin yang tahu ya CU, tapi saya bisa membayangkan bagaimana kakak mengelola CU sehati tadi gitu ya. Iya, CU itu singkatan dari Credit Union. Iya. Yang dimana tujuannya itu adalah
bagaimana perempuan desa ataupun perempuan yang termarginalkan itu disadarkan untuk bisa menabung sedikit demi sedikit untuk bisa meminjam, untuk bisa membuat suatu modal usaha yang dia perlukan. Itulah CU. Menabungnya bagaimana, Kakak? Penabungannya adalah sekali sebulan. Jadi maksud saya kalau saya punya duit saya menabung atau bagaimana? Ceritanya CU ini apa ya? Kalau pengelolaannya kayak apa, Kakak? Iya. Itu. CU ini adalah per unit ya, per unit. Dan di setiap bulan ditetapkan ada satu rumah tempat pertemuan. Ya. Dan di tempat pertemuan itu kita selalu mengadakan diskusi. Diskusi kepada anggota mengenai hak-hak perempuan, mengenai ekonomi rumah tangga, bagaimana perempuan-perempuan itu bisa mengelola keuangannya dan untuk menambah penghasilan suami. Ya itu tadi Kakak bilang tadi kan karena bisa menabung lalu kemudian bisa tadi ada istilah tadi pinjam saham, pinjaman khusus, kemudian bisa beli rumah, bisa bikin usaha gitu ya. Nah tapi kan itu tidak mudah Kakak. Bagaimana kondisi awalnya, cerita awalnya waktu Kakak mulai ini program ini komunitas akar rumput dengan CU tadi yang Bapak Kakak itu. Dulu bagaimana? Terus setelah itu bagaimana? Coba Kakak bisa gambarkan? Ya. Yang awalnya kita masuk CU, iya, kita menabung. Setelah 6 bulan kita menjadi anggota, lalu kita bisa meminjam. Yang pertama itu hanya 2 kali saham, 2 kali saham dari pinjaman kita. Tetapi ketika pengurus itu melihat bahwa kita mampu untuk membayar, maka kita akan diberikan lagi kesempatan untuk 3 kali saham. Wow. Itu yang pertama. Itu dengan pinjaman saham. Kemudian kalau namanya pinjaman khusus adalah pinjaman yang berdasarkan agunan. Contohnya, Kakak bisa, saya tuh belum mengerti, pinjaman saham itu bagaimana? Saya mau pinjam berapa gitu, 2 kali, terus bisa jadi 3 kali, kira-kira bagaimana Kakak? Coba. Misalnya saya punya saham 2 juta. Iya. Saham tabungan ya? Iya, saham itu tabungan ya Kak? Nah, saham tabungan, kemudian saya bisa meminjam 6 juta. Oh. Ya. Karena punya 2 juta bisa pinjam 3 kali dari saham kita. Iya Ibu. Nah, itu terus dikembalikan dengan waktu tertentu. Iya. Jangka waktunya berapa lama? 1 tahun? Ya. Itu ada sesuai perjanjiannya Ibu. Karena ketika kita meminjam, anggota harus mengisi surat perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Ya. Dan itu makanya ini Kak, gunanya tadi Kakak dan kawan-kawan dan ibu-ibu di sana bergabung dengan CU, karena kemudian bisa bergabung dengan CU itu bisa mengelola keuangan ya Kak. Iya. Yang tadinya, makanya tadi saya ingin Kakak kasih contoh mungkin di desa Kakak Sitinjau mungkin orang tidak peduli dengan uang, ada duit langsung dipakai atau bagaimana, sehingga kebutuhan-kebutuhan kadang-kadang bingung kalau sudah mendadak begitu. Nah, gunanya CU ini tadi bisa mengajarkan perempuan mandiri atau bagaimana Kak hasilnya yang Kakak lihat pengaruhnya dengan hadirnya program ini? Ya. Yang pertama setelah mereka masuk CU, mereka yang pertama itu sudah bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Kalau misalnya perempuan-perempuan kaya yang sudah punya banyak uang itu biasa untuk menabung, tetapi kita menyadarkan bahwa perempuan-perempuan desa itu harus mempunyai tabungan. Dan setelah mereka masuk, mereka menyadari bahwa tabungan itu sangat perlu karena mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka. Ini pengaruhnya secara ekonomi Kak. Nah itu CU. Tapi kan yang dilakukan Kakak di komunitas perempuan akar rumput ini ada banyak. Tadi Kakak sudah bilang. Bagaimana dengan cerita tadi OSSL? Apa itu Kak? Apa sih itu?
kok bagaimana kakak bisa mengelola dan bisa bikin kerjasama dengan puskesmas katanya, bisa kasih pendidikan tentang kesehatan reproduksi, bisa dibagi nggak ceritanya itu Kak? Baik, OSSL ini latar belakangnya adalah apa itu OSSL itu? One Stop Service and Learning, yaitu layanan informasi dan pembelajaran. Wow, luar biasa. Gimana ceritanya? Ya, Pesada itu mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Karena kita ingin perempuan itu supaya semakin sehat dan dilakukanlah suatu OSSL. Kami adalah sebagai pengelola yang ditempatkan di Puskesmas Batangburu, Kecamatan Srikalang. Awalnya kami duduk di sana, kami merasa asing duduk di sana karena kami bukan dari pihak kesehatan. Tapi kami hanyalah sebagai masyarakat biasa. Dan para pelayan kesehatan di sana merasa bahwa kami ini adalah musuh mereka, seperti kami mengawasi mereka, seperti itu. Membuat kami pertama-tama juga memang kurang nyaman. Tetapi lama-kelamaan kami memberikan pengertian kepada mereka bahwa kami ingin menerima informasi dari perempuan, karena kami adalah tempat curhat perempuan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami, dan itulah yang mereka lihat sehingga sekarang ini adalah kami sebagai partner kerja mereka. Di mana selama ini Ibu bukan hanya perempuan yang sakit badannya saja yang datang ke puskesmas, tetapi sering sekali terjadi karena perempuan itu mengalami depresi atau mereka hanya kontrol saja, seperti itu mereka sudah sadar untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Ya. Dan sering sekali Ibu karena ada pikiran-pikiran yang membuat mereka depresi sehingga ketika mereka mempunyai penyakit, maka penyakitnya akan kambuh. Itulah yang kami lihat selama kami melayani menjadi pengelola OSSL. Bagaimana kakak membantu perempuan-perempuan tadi? Kan tadi bukan cuma sakit ternyata ya, tapi banyak depresi, itu banyak pikiran kata orang-orang kan di kampung gitu. Bagaimana kakak membantu mereka supaya bisa mengakses itu semua layanan-layanan? Ya. Pertama kita siap untuk menerima curhatan mereka. Menerima bagaimana mereka untuk keluhan-keluhan mereka, kita terima dulu semua. Kemudian mereka berusaha menenangkan hati mereka. Ya, kemudian setelah dia tenang, maka kita akan memberikan masukan-masukan. Itulah mengenai yang depresi tadi. Tetapi terima curhatnya itu Kak Jeko, apakah bertemu langsung dengan Kak Jeko dan kawan-kawan atau lewat telepon, atau bagaimana cara Kak Jeko dan perempuan-perempuan menerima curhat dari para perempuan-perempuan yang punya masalah? Setiap pasien yang berobat itu, setelah mereka keluar dari ruangan dokter, kami melayani mereka, minta informasi dari para perempuan yang setelah selesai berobat. Jadi itu ya, hasilnya apa Kak? Jadi Kak Jeko tadi sudah bilang sudah mendampingi di CU, bahkan ini mendampingi perempuan-perempuan tidak hanya yang sakit tapi juga yang merasa depresi. Lalu kemudian tadi kan direktur tadi eksekutif Kak Dinta juga mengatakan memberikan layanan tentang hak kesehatan reproduksi kan, kesehatan seksual dan reproduksi gitu ya. Bagaimana kan biasanya maaf ya itu masih dianggap malu-malu, tabu bicara itu. Bagaimana Kak Jeko dan kawan-kawan itu mensosialisasikan bahwa penting ini layanan kesehatan seksual dan reproduksi, lalu mungkin mengajak memeriksa ke puskesmas. Bagaimana itu Kak ceritanya? Saya dengar Kakak melakukan itu. Iya. Setelah kita melihat di sana banyak data, misalnya pertanyaan kita salah satunya apakah Ibu sudah melakukan tes IPA. Jadi dari sekian banyak data masih banyak perempuan yang tidak melakukan tes IPA.
Kemudian kita melakukan kerjasama antara Pesada dengan Puskesmas untuk membuat sosialisasi ataupun tes IPA ke unit, ke tempat-tempat di mana CU tadi berada. Demikian kami melakukan supaya perempuan-perempuan itu bisa langsung terlayani. Betul. Jadi artinya kalau dulu, kira-kira saya mau tanya ini singkatnya, perubahan apa yang terjadi Kak? Setelah Kak Jeko dan kawan-kawan komunitas perempuan akar rumput bersama dengan Yasanti melakukan kerja-kerja ya, bukan Yasanti, Pesada ya tadi, melakukan kerja-kerja mendampingi perempuan, menguatkan ekonomi tadi. Apa perubahan yang Kakak lihat sekarang ini? Waktunya sudah mau habis, jadi kita ke situ. Ya. Yang dulu, yang pertama mengenai CU, yang dulu para perempuan itu meminjam kepada rentenir-rentenir. Nah, tetapi setelah adanya CU, maka perempuan-perempuan itu sudah bergabung dengan CU sehingga mereka mendapatkan modal usaha. Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana perempuan itu sebelumnya merasa tabu untuk memeriksakan kesehatannya, tetapi setelah sering mendengar dan adanya pendidikan-pendidikan yang dilakukan kepada unit-unit CU tadi, maka perempuan-perempuan itu sudah sadar untuk memeriksakan dirinya, bahkan tidak sulit lagi untuk mengajak perempuan itu untuk ikut tes IPA. Itu yang terlihat jelas ya. Tadinya pinjam ke rentenir, sekarang bisa mandiri. Jadi nggak takut lagi dikejar-kejar rentenir ya Kak ya. Terus kemudian dari yang malu-malu, takut periksa tentang IPA, tes IPA, apalagi ya perempuan paling takut. Sekarang semua berani ya lewat Kak Jeko dan kawan-kawan itu selalu ada yang masalah nggak kira-kira di lapangan ini, Kak Jeko selaku pemimpin perempuan komunitas akar rumput, Kakak pernah ini kasih sedikit cerita, pernah mengalami tantangan nggak Kak waktu mendampingi para ibu-ibu dan perempuan ke puskesmas Kak atau kemana seperti Mbak Nuni tadi? Karena kalau seperti kita ya Bu mengenai tes IPA tadi, kita langsung menggiring dari pihak puskesmas ke tempat di mana kita akan periksa. Jadi yang datang itu sudah jelas-jelas yang sadar akan kesehatannya. Jadi mereka sudah periksa. Tetapi di Pesada juga Ibu, bukan hanya itu yang kita lakukan, tetapi juga kita mendampingi perempuan korban kekerasan. Dan ketika apa ceritanya? Tahu ketika ada perempuan korban kekerasan, maka kita akan mendampinginya. Caranya bagaimana Kakak dampingi kekerasan seperti KDRT Kak atau apa yang Kakak dampingi? Ya, bisa KDRT, bisa kekerasan terhadap anak juga, dan kita giring dia nanti ke Pesada. Jadi dibantu oleh teman-teman Kak Jeko untuk diurus lah kira-kira masalahnya ya lewat Pesada gitu Kak ya. Iya Kak. Ya. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. Kak, apa tantangan terbesar Kakak? Selain tadi, meskipun tadi sebagai perempuan yang bergerak di akar rumput ini, akar rumput ini berarti sudah di paling bawah ini Kak. Kak Jeko sebagai tadi kan Kakak bilang Kakak ibu rumah tangga, single parent lagi, so ada cucu lagi ini ya. Ada tantangan nggak Kak untuk menggerakkan kawan-kawan ibu-ibu perempuan-perempuan untuk maju, untuk berdaya? Kakak punya tantangan nggak selama ini? Terus apa harapan Kakak kalau misalnya menghadapi tantangan lagi? Ya. Terakhir ini Kak. Yang pertama itu ketika kami mengelola OSSL itu, kebetulan tempat kami itu ada di luar ruangan. Jadi kami merasa juga tidak nyaman dengan tempat itu, dan kami meminta untuk memberikan suatu ruangan, dan mudah-mudahan nanti 2021 mereka merehab puskesmas, kami
diberikan ruangan tersendiri. Jadi itu harapan kakak terakhir nih. Apa harapan kakak kira-kira setelah semua yang kakak lewati ini dengan bersama-sama dengan Pesada, dengan ini, apa harapan kakak? Harapan saya kalau di Dairi maunya semua puskesmas itu mempunyai pengelola OSSN supaya semua perempuan di Kabupaten Dairi bisa mendapatkan informasi dan layanan yang baik. Luar biasa. Perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Dairi, semuanya sehat. Amin. Perempuan mampu, Indonesia maju. Maju. Ulangi lagi Kak, perempuan mampu. Perempuan mampu, Indonesia maju. Iya, luar biasa. Perempuan mampu, Indonesia maju. Demikian cerita, wah menarik sekali Kak Jeko. Ini 3 perempuan ini hebat semua. Sekarang menutup rangkaian testimoni Kak Jeko, kita dengarkan ini. Apa tanggapan Pemda di Kabupaten Dairi tentang kerja-kerja Kak Jeko dan kawan-kawan. Kita dengarkan sambutan dari Bapak Edi Keleng Ateh Berutu sebagai Bupati Kabupaten Dairi. Horas, Mujojua. Saya Dr. Edi Keleng Ateh Berutu, Bupati Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Selama ini Perkumpulan Sada Amo Pesada sering sebagai mitra pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Dairi, sehingga sudah banyak melaksanakan kegiatan bersama antara pemerintah dan Perkumpulan Sada Amo Pesada dalam kerjasamanya dengan program Mampu untuk berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi yang telah berjalan selama beberapa tahun ini bisa dicatat telah membawa perubahan positif seperti pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan agar perempuan semakin berani dan memiliki kesadaran kritis akan hak-hak mereka dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua antara lain mewujudkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas mereka. Yang ketiga, bersama-sama melakukan kampanye melalui perayaan Hari Anak Nasional dalam rangka sosialisasi dan pemenuhan hak anak, dan Pesada masuk dalam tim mewujudkan Kabupaten Dairi Ramah Anak. Dan yang keempat, kolaborasi kegiatan Desa Peduli Hak Kesetaraan Seksual dan Reproduksi untuk mendorong pemerintah desa mewujudkan program pemenuhan HKSR ini. Oleh karena itu, saya berharap hal seperti ini dapat menginspirasi lembaga-lembaga sejenis untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pesada. Sebab kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh 1 atau 2 lembaga saja, sebab ini adalah persoalan besar, persoalan kita sama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada relawan, perempuan, dan tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan berbagai pihak yang sudah punya kepedulian dan sudah meluangkan waktu di seluruh desa di kabupaten yang menyambut acara ini. Mari kita teruskan sehingga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diteruskan sebagai gerakan bersama sehingga Kabupaten Dairi terhindar dan terbebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak agar usaha kita untuk melahirkan generasi emas akan bisa diwujudkan. Adalah hak setiap anak untuk mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan mereka, serta terbebas dari kekerasan, dan kita semua wajib mewujudkan hal itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan selaku Bupati Dairi. Kami mendukung keberlanjutan program advokasi HKSR agar tetap bekerja sama dan ditingkatkan. Terima kasih. Jua-jua, Horas, menjua-jua. Wow. Horas juga. Oke, demikian Bupati Dairi dengan merespon Kak Jeko, luar biasa Kak Jeko ya. Kini saatnya kita akan menerima pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lewat
ini lewat link Zoom Q&A, atau yang mau bertanya lewat YouTube dan Twitter, tolong dibantu, atau bisa langsung bertanya. Saya berikan kesempatan, mohon izin, saya tidak melihat Mbak Sunarti, Ibu Sunarti ya? Oke, Ibu Sunarti masih standby? Masih, Mbak. Oke, siap. Mbak Sunarti masih standby di Jeneponto. Mbak Nuni, oke. Kakak Jeko, oke. Kita buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan, nanti host akan membuka mic-nya. Silakan. Saya lihat ada banyak partisipan, silakan yang mau bertanya. Ini kayaknya pada terpana semua sih. Saya juga terpana nih. Ini 3 perempuan hebat nih, hari ini memang akar rumput banget gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Tolong dibuka, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mic-nya. Silakan nih, ada dari Koalisi Perempuan Indonesia, ada dari Yasanti, ada dari Pesada, dan ada dari ibu-ibu hebat yang join pada pagi sampai siang hari ini nih. Saking hebatnya semua terpana nih kayaknya. Ini cerita kakak-kakak ini, aduh, Mbak Narti, Mbak Nuni, Kak Jeko, ini luar biasa nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Saking terpananya kayaknya nggak ada yang mau bertanya langsung ini ya. Kak Jeko, Mbak Nuni, Mbak Narti, ada yang mau bertanya? Kayaknya pada terpuaskan semuanya ini, pada terharu dan terpukau. Saya lihatnya lebih banyak terpukau dan terpana sih kakak-kakak. Jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau masuk pada closing ini, tapi saya bertanya dengan closing kira-kira gitu ya. Jadi setelah semua yang telah dicapai ini, kakak-kakak, Mbak Nuni, Mbak Narti, dan Kak Jeko. Ini kalau ada yang bertanya silakan masuk aja ya. Sambil saya tolong Mbak Narti, tolong dijawab. Setelah semua yang dicapai oleh Mbak Nuni, Mbak Narti, dan Kak Jeko, kira-kira apa harapan kalian ke depannya ini? Saya mulai dengan Mbak Narti di Jeneponto. Masih adakah yang belum Mbak Narti capai bersama-sama dengan gerakan perempuan di akar rumput ini, di Balai Perempuan tadi? Masih adakah yang belum dicapai Mbak Narti? Silakan, dan harapannya apa? Mbak Narti, boleh masuk? Silakan Mbak Narti. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Masih banyak hal sebenarnya yang belum dicapai Pak. Namun harapannya ke depan bahwa karena kita di Koalisi Perempuan Indonesia itu kalau untuk di wilayah cabang Jeneponto sendiri itu ada 1.260-an anggota, sementara yang aktif bergerak untuk dirinya dan untuk masyarakat sekitar itu baru sekitar 500 ke atas Pak. Jadi harapannya ke depan bahwa semua kawan-kawan khususnya anggota Koalisi Perempuan sendiri itu sudah ke depan sudah mampu bergerak untuk dirinya dan untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk perempuan-perempuan. Oke, luar biasa. Berarti mesti tetap bersemangat lagi Mbak dengan KPI di sana ya. Masih banyak perempuan-perempuan di akar rumput yang harus kita bangkitkan semangatnya. Harus kita angkat mereka untuk kesadaran kritisnya terus terbangun. Sehingga terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, terutama di desa Camba-Camba ya. Dan nanti gitu ya. Paling tidak kalau sudah ada perubahan di desa Camba-Camba ini kita sudah bahagia sekali gitu ya. Oke, Mbak Nuni. Pesan sedikit lagi Mbak. Oke. Ada yang mau bertanya? Sedikit lagi Mbak soal perempuan. Oke, silakan. Tambah lagi Mbak Narti, bagaimana? Ya, pesan untuk teman-teman perempuan dimanapun berada, kekuatan itu ada dalam diri kita. Temukan dan bergeraklah karena perempuan itu istimewa. Lakukan untuk kemanusiaan demi keadilan. Terima kasih. Luar biasa. Kekuatan ada di diri kita. KPI banget ya. Perempuan untuk keadilan gitu ya. Oke.
Kalau ada yang mau bertanya silakan, karena saya sebentar lagi akan nutup. Silakan Mbak Nuni. Kira-kira setelah semuanya ini Mbak Nuni, SPPR ini sudah tercapaikah harapan Mbak Nuni, dan adakah harapan yang Mbak Nuni inginkan terus terjadi dengan SPPR ini? Silahkan Mbak Nuni. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri menginginkan agar organisasi itu lebih kuat dan kita untuk membangun kekuatan ekonomi bersama dengan usaha kelompok agar hidup kita lebih sejahtera, dan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi itu lebih. Dan untuk yang dimasukkan untuk di desa Musreng Bangdus, Des itu semua serikat semoga bisa diundang dan bisa terlibat langsung. Mungkin itu harapan saya, Mbak Sonia. Oke, ada pesan lagi terakhir kata-kata kayak tadi? Mungkin cuma itu, dan saya tetap perempuan mampu, Indonesia maju. Hebat, yang penting itu perempuan mampu, Indonesia maju. Oke, Kakak Jeko, kira-kira masih ada lagi yang Kak Jeko inginkan atau yang belum tercapai? Terus apa harapan Kak Jeko dengan komunitas perempuan akar rumput? Bagaimana Kak Jeko berjuang dengan Pesada? Silakan Kak Jeko. Suara Kak Jeko belum kedengaran? Dibuka dulu Kak, belum dibuka. Oke, silakan Kak Jeko. Harapan saya di masa depan, semoga pemerintah semakin peduli dengan perempuan, dan kiranya pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk perempuan supaya perempuan terhindar dari kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan semoga di hari depan perempuan semakin banyak menjadi pemimpin. Dan kami berharap kepada semua perempuan untuk mendukung perempuan. Perempuan Indonesia maju. Perempuan mampu, Indonesia maju. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu yang luar biasa sudah bersama dengan kita. Ibu Sunarti, Mbak Sunarti, Mbak Nuni yang di Bantul, Mbak Sunarti di Jeneponto, Kak Jeko yang ada di Dairi. Jauh banget nih. Tiga daerah nih. Ada di Sulawesi, ada di Sumatera, dan ada di Jawa. Ini luar biasa nih, kolaborasi tiga wilayah, dan kita telah mendengarkan teman-teman semua bagaimana ketika seorang perempuan ikut dan mendapat penguatan kapasitas, bagaimana kesadaran kritis telah tumbuh, menjadi berani untuk berjuang, bahkan bisa menjadi mandiri seperti yang terjadi di daerah Dairi, Kabupaten Dairi, bagaimana Kak Jeko Mina dan kawan-kawan bisa bangkit dengan kredit union dan membangun layanan dalam one-stop service and learning, dan bisa membangun perempuan-perempuan untuk sadar bagaimana memeriksakan kesehatan seksual dan reproduksi, menjaganya bagaimana, dan kemudian bagaimana Mbak Nuni bersama Serikat Pekerja Perempuan rumahan nih bisa bangkit mandiri, bahkan bisa bernegosiasi, bahkan bisa mendapatkan legitimasi di daerahnya, dan terutama bisa mendapat akses bantuan dan layanan sosial. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana juga Mbak Narti lewat balai perempuannya bisa masuk ke perempuan-perempuan di daerah Desa Camba dan daerah sekitarnya sehingga mampu mandiri. Bagaimana Mbak Nani bisa menguatkan kapasitas kawan-kawan yang tadinya penakut, yang tadinya tidak berani untuk menyampaikan pendapat, kemudian bersama-sama maju lewat balai perempuan. Semua pencapaian ini untuk menuju perempuan-perempuan Indonesia menjadi mampu. Ini luar biasa. Karena itu jangan pernah berhenti untuk menguatkan kapasitas perempuan, untuk membangun kesadaran kritis perempuan.
dan terutama membangun kemandirian ekonomi perempuan. Demikianlah talk show Sapa Perempuan Mampu, episode yang ketiga yang sungguh luar biasa. Ada banyak kisah, ada banyak cerita, ada banyak pengalaman yang berharga yang bisa kita petik dalam talk show Sapa Perempuan Mampu kali ini. Demikian, semoga kita terus belajar dan kita terus bersemangat untuk menjadikan perempuan-perempuan mampu. Karena seperti tadi, ketika perempuan mampu, Indonesia mampu. Demikian talk show Sapa Perempuan Mampu seri yang ketiga atau episode yang ketiga. Terima kasih untuk Mbak Sunarti, terima kasih untuk Mbak Nuni, terima kasih untuk Pak Jekomina, terima kasih untuk mitra-mitra dari kawan-kawan yang sudah memberikan sambutan, KPI, Yasanti, dan Pesada, serta Bupati Dairi. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi dalam talk show Sapa Perempuan Mampu yang keempat pada tanggal 29 September 2020 mendatang, di waktu yang sama, jam 10 sampai jam 12. Dan jangan lupa, kalau misalnya mau mengakses, ada aksesnya lewat Sapa Perempuan Mampu 4. Itu bit.ly, ada, silahkan di akses itu. Dan sekali lagi, jangan pernah melewatkan cerita-cerita ini. Kita masih punya cerita lagi, satu episode di episode keempat 29 September mendatang. Demikian talk show Sapa Perempuan Mampu dari pagi sampai siang hari ini. Saya yakin kita semua bahagia. Saya yakin kita semua perempuan-perempuan di Sapa Perempuan Mampu ini bahagia, dan tentu saja banyak pengalaman yang sudah kita dapat. Banyak laki-laki juga yang join saya lihat tadi, dan mari bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang maju dengan membangun perempuan-perempuan di seluruh tanah air, terutama perempuan-perempuan di akar rumput. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu kembali di episode 4 Sapa Perempuan Mampu. Salam sehat. Indonesia, perempuan maju, Indonesia mampu.